Tetapi semakin hari semakin banyak dan apa yang telah digunakan dari uang tersebut sungguh tidak masuk akal. Bukannya kembali ke rakyat ya untuk mesejahterakan masyarakat, tetapi malah untuk kepentingan pribadi. Dan belum lagi ketua KPU, waduh, ketua KPU loh yang bertanggung jawab atas suara masyarakat 270 juta jiwa. Ternyata wah, pelanggaran kode etiknya sungguh wow sekali. Bagaimana kita mempercayakan suara kita dengan ketua KPU ternyata pada waktu lalu terbukti melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Nah, memang sih Pak Surya Paloh di sini jarang sekali muncul ya di stasiun televisi atau bahkan di pemberitaan-pemberitaan lain. Dan sekali-sekali muncul di sini ada berita yang cukup mengejutkan sekali. Di sini dari pengacara SYL ada greenhouse di Pulau Seribu milik pimpinan parpol dari uang Kementan. Di sini memang sangat mengejutkan sekali, di mana ada greenhouse yaitu milik pimpinan parpol dari uang Kementan. Kalau saya ingat ya pada berita waktu lalu, memang pada waktu lalu ada pemberitaan dari Detik Sumut misalnya di sini tertanggal 11 Juni 2023. Artinya sudah 1 tahun yang lalu berita ini diluncurkan, yaitu diam-diam Surya Paloh bertemu pimpinan parpol pro Anies di Pulau Seribu. Apakah di sini ya, yaitu pertemuan tentang terkait pimpinan parpol yaitu di Pulau Seribu di sini yang dimaksud oleh mantan Kementan di sini. Ya, di sini sangat mengejutkan sekali. Bahkan di sini ada berita SYL murka minta jaksa bongkar proyek greenhouse milik ketum partai dan anggaran importir triliunan. Akhirnya memang sih, yaitu dalam persidangan akhirnya semua terbuka ya. Mulai dari yang cukup mengejutkan adalah biduan kemarin ada KPU yang terbukti melakukan ya seperti itulah. Jadi seperti ini ya pejabat-pejabat di negeri ini ya tidak semua sih, tetapi yang diberitakan sangat wow sekali ya. Seharusnya memang ada fit and proper test dan lain sebagainya lah menjadi pejabat negara di sini. Seharusnya juga dilihat rekam jejak, track record semuanya. Kalau bisa Facebook semuanya dipegang karena menjadi pejabat negara. Kalau hal-hal seperti ini terus berulang, kemungkinan masyarakat juga akan secara tidak langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di sini. Di sini sangat wow sekali pokoknya kasus SYL, mulai Johnny G Plate, bahkan sampai saat ini senyap ya. Ada apa di situ juga ya? Wah, jangan-jangan kalau senyap di sini bisa wow sekali. Bahkan pada waktu lalu uang yang ya minimal kerugian negara itu triliunan rupiah lah. Di situ juga seperti apa ya? Nah, di sini dari tribunmedan.com, pihak Syahrul Yassin Limpo mulai berani buka-bukaan di persidangan perihal adanya dugaan kasus korupsi lain di Kementerian Pertanian. Kasus korupsi lain ini dibuka pasca SYL dituntut hukuman tinggi, yakni 12 tahun penjara dan bayar uang pengganti sebesar 44,2 miliar dan 30.000 dolar AS. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu pun berjanji akan buka-bukaan terkait yang dipahaminya tentang aturan yang ada di Kementerian Pertanian dalam pledoinya atau pembelaan usai dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK pada 28 Juni yang lalu. Salah satu yang akan diungkap oleh SYL juga termasuk greenhouse di Pulau Seribu milik pimpinan partai politik tertentu yang sumber uangnya dari Kementan. Tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan saya sampaikan semua yang pahami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan, ujar SYL saat ditemui wartawan usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada 26 Juni yang lalu. Sementara penasihat hukum SYL Jamaluddin mengungkapkan ada beberapa fakta yang belum terungkap dalam persidangan. Mohon maaf rekan-rekan JPU yang kami hormati, kami cuma minta tolong di Kementerian Pertanian RI, bukan cuma soal ini, ujar Jamaluddin dalam sidang pembacaan surat tuntutan. Nah, di sini bahkan juga proyek greenhouse Jamaluddin
Jamaludin mengungkapkan fakta tersebut diantaranya adanya proyek greenhouse di Kepulauan Seribu menggunakan uang atau anggaran dari Kementan. Kok semudah itu ya? Uang Kementan triliunan di situ untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk kepentingan pribadi. Menurut saya di sini sangat wow sekali ya. Harusnya di sini tidak terulang lagi lah. Semoga saja besok di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran tidak terjadi hal-hal seperti ini. Di sini bahkan juga importasi bernilai triliunan rupiah. Selain itu, dalam persidangan pula penasihat hukum SYL mengungkip adanya proyek importasi dengan anggaran hingga triliunan rupiah yang bermasalah. Wow. Jadi memang ini dalam kasus persidangan SYL semuanya terbuka. Dan bahkan juga yang cukup mengejutkan bukan hanya biduan ya, tetapi ternyata ada greenhouse di Pulau Seribu milik pimpinan parpol. Wow. Apakah yang kemarin ya dibuat pertemuan yaitu antara parpol pendukung Anies ya? Kita tidak tahu. Yang jelas memang dari pemberitaan pada waktu lalu memang demikian. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Anun, nyanyinya yang merdu Pak sampai ke akar-akarnya. Ya, setuju. Terus entar lagi ya bisa kau sebutkan namanya. Di sini ada pasukan di Kerajaan Goa yang disebut dengan pasukan Todubuli, yang mana saat terdesak di medan perang mereka tidak akan mundur selangkah pun dengan menusuk satu kakinya di panji kebesaran kerajaan Goa dan akan membawa musuh sebanyak-banyaknya ikut bersamanya. Di sini dari Baim, buka terus jangan mau dipenjara sendirian, ajak Jokowi. Ya, di sini dari Ri, ayo Pak, lo Anda tahu semua, buka aja. Anda sudah dikuliti sampai tinggal tulang meski Anda memang sangat-sangat kalah. Paling tidak jika Anda berani buka-bukaan, Anda akan dikenang sebagai koruptor yang bisa masukkan koruptor yang lainnya. Ya, menurut saya di sini juga sangat bagus sekali ketika ya buka-bukaan dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari inilah.com, intip fasilitas mewah Pulau Kali AG disebut SYL milik Paloh dibangun pakai duit korupsi. Wow, sudah berani sekali ya di sini. Ex-mentan SYL mulai bernyanyi tak mau masuk bui sendirian melalui kuasa hukumnya Jamaludin menyebut ada ketua umum parpol yang menikmati duit korupsi Kementan. Diketahui SYL dituntut jaksa untuk dihukum 12 tahun pidana atas dugaan pemerasan pejabat eselon ke Kementan. Hal memberatkan tuntutan ex-mentan tersebut karena tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan terkait korupsi dirinya lakukan mencapai 44 miliar. Kembali lagi ke nyanyian SYL, Jamaludin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan aliran dana kasus terkait pembangunan sebuah greenhouse yang terletak di Kepulauan Seribu. Kami menduga bahwa ada greenhouse milik ketua umum partai tertentu di Pulau Seribu yang diduga duitnya itu dari Kementan, ujar Jamaludin kepada awak media usai sidang tuntutan. Wow, di sini sungguh wow sekali lah pokoknya kasus korupsi di sini ya. Semakin hari bukannya kasus korupsi semakin sedikit, tetapi semakin hari semakin banyak dan apa yang telah digunakan dari uang-uang tersebut sungguh tidak masuk akal. Bukannya kembali ke rakyat ya untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi malah untuk kepentingan pribadi. Ya memang kalau kita lihat fenomena Pilpres 2024 yang lalu memang ya semua untuk kepentingan pribadi. Disitulah akhirnya juga pejabat-pejabat di bawahnya juga akan setidaknya akan mengikuti lah. Di sini sungguh wow sekali dan di luar akal sehat, di luar nalar kita. Apalagi pada waktu lalu ketika buka-bukaan untuk biduan. Buat apa biduan? Di situ juga sungguh di luar nalar akal sehat kita. Ya, tetapi memang begitulah keadaannya. Dan belum lagi ketua KPU. Waduh, ketua KPU loh yang bertanggung jawab atas suara masyarakat 270 juta jiwa. Ternyata wah, pelanggaran kode etiknya sungguh wow sekali. Bagaimana kita mempercayakan suara kita dengan ketua KPU ternyata pada waktu lalu terbukti melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Di situ sungguh di luar dugaan. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.